Oke, shalom anak-anak semua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di tahun yang baru, dan di dalam rangkaian chapel kita akan kembali untuk membicarakan, ini masih bagian daripada lanjutan dari materi BMW kita. Nah, untuk materi kita yang hari ini akan kembali kepada pembicaraan untuk maskulinitas yang dibandingkan antara sisi dunia dan juga Alkitab. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh ada di tahun yang baru. Kalaupun ada hal-hal yang sudah menjadi challenge kami, hal-hal yang menjadi sukacita kami di tahun ajaran sebelumnya, biarlah di tahun ajaran ini, ketika kami sudah ada di sekolah, mengikuti kembali setiap kegiatan yang ada, khususnya untuk rangkaian daripada pertumbuhan spiritual kami, terkait dengan bagaimana kami memahami siapa kami sebagai laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, bagaimana peran kami, fungsi kami, dan apa saja pengaruh yang harus kami bawa bagi dunia di era dan generasi kami di zaman yang sekarang. Biarlah Tuhan yang akan membentuk kami, setiap video yang diputarkan, setiap ayat-ayat Alkitab yang boleh kami baca, benar-benar bisa mengantarkan kami kepada satu pemahaman yang semakin mendalam, tujuan Allah menciptakan umat kami sebagai umat manusia yang dipanggil untuk melayani dunia ciptaan Allah. Berkati sesi kami dan hamba-Mu, biarlah kami dapat menikmati waktu ini, dan di waktu ini juga kami boleh diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam Lukas pasal 22, ayat yang ke-26. Nah, anak-anak, ada satu ayat yang akan kita soroti di dalam pembicaraan untuk bicarakan lebih dalam, tetapi Miss Nata akan ajak kita semua untuk membaca mulai dari ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30, supaya kita dapat melihat dan mengerti konteks pembicaraan ini terjadi saat apa. Dan apa yang membuat tiba-tiba ada diskusi atau ada argumen yang muncul di dalam teks ini. Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, Misata bacakan bagi kita semua. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Nah, anak-anak sekalian, mungkin sebelum berbicara lebih jauh, kita sedikit review ya. Di dalam Biblical Manhood dan juga Womanhood di kelas 8, kita akan menyoroti tentang tidak hanya identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian kira-kira apa yang membuat kita berbeda. Tidak hanya dari bagaimana kita diciptakan secara biologis berbeda sehingga kita punya fungsi yang berbeda, tetapi juga bagaimana peran kita sebagai laki-laki dan perempuan yang memang tidak sama di dalam menjalani baik aktivitas maupun dalam pola pikir, bahkan fungsi kita di dalam keluarga atau fungsi kita di dalam dunia berkomunitas. Nah, untuk bagian firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa ada satu cerita
di mana konteksnya murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mengadakan perjamuan makan malam. Nah, kita tahu ini adalah bagian yang bisa dibilang cerita-cerita dalam rangkaian sebelum karya salib. Nah, di bagian-bagian akhir saat perjamuan makan malam, ternyata Lukas mencatat satu kronologi yang tidak begitu detail diceritakan di dalam Matius, Markus, dan juga Yohanes tentang pertengkaran yang terjadi di antara para murid-murid Yesus. Dan pertengkarannya ini adalah pertengkaran yang sifatnya terjadi juga di dalam kehidupan kita, di era kita dan zaman sekarang. Siapa yang dianggap terbesar di antara mereka? Siapa yang dianggap paling kuat? Siapa yang dianggap paling spesial? Siapa yang dianggap paling dekat? Mereka membicarakan tentang posisi. Jadi pertengkaran ini berkaitan dengan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih berkuasa. Ternyata meskipun mereka sudah ikut Tuhan, karena ini sudah di bagian akhir, berarti setidaknya dalam masa pelayanan Yesus yang 3 tahun, berarti murid-murid ini konteksnya sudah ada sekitar 2 tahunan nih ikut Tuhan. Karena ini udah mau menjelang masa akhir pelayanannya Kristus. Ternyata 2 tahunan hidup bersama dengan Tuhan, melayani sama-sama, jalan sama-sama, makan sama-sama, ini tetap terjadi pertengkaran soal posisi. Nah, ini menunjukkan bahwa murid-murid juga ternyata masih memakai cara berpikir dunia. Bahwa kekuatan atau posisi itu sesuatu yang penting. Dan posisi itu yang akan membuat kita mempunyai standar, mempunyai ukuran terkait dengan identitas kita. Entah kita dihormati orang, kita lemah atau kita kuat, entah kita akan diremehkan orang, kita akan dipuja-puji orang atau tidak. Ternyata bagi mereka di dalam cara berpikir dunia, posisi itu masih bagian yang menentukan identitasmu akan diperlakukan bagaimana dan apa saja yang bisa kamu dapatkan kalau seandainya kamu punya posisi. Dan akhirnya di dalam bagian terakhir di atas ayat 26, Yesus membongkar satu sistem cara berpikir yang salah gitu dari para murid. Sampai ada statement yang harus kamu ingat baik-baik anak-anak, ketika Yesus berkata, "Tetapi kamu tidaklah demikian." Kalimat ini merupakan satu penegasan bahwa Yesus memberitahu bahwa identitas murid-murid kalian, murid-murid Yesus, identitas orang-orang percaya, identitas setiap murid-murid yang adalah anak Allah, itu identitas yang berbeda. Kita tidaklah demikian, kita tidaklah sama demikian. Bahwa mendapatkan satu posisi itu bukanlah jaminan bahwa identitas kita itu tinggi, rendah, lebih unggul atau tidak unggul, tidak bergantung kepada bagian yang ini. Yesus menegaskan tentang kita tidaklah demikian karena kita orang-orang yang mengikut Kristus. Cara berpikir kita, nilai kita, tujuan hidup kita itu standarnya jelas sangat berbeda. Dan standar kita jelas bukan seperti mahal dan murah sebatas dari posisi itu saja. Nah, mari kita lihat untuk ayat-ayat yang ada di bagian ini, khususnya untuk kita akan menyoroti hanya di kalimat ayat 26 saja. Ayat 26 Bu Nata bacakan kembali buat kita semua ya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, anak-anak mari lihat di dalam bacaan ini. Yang pertama itu ini menggambarkan satu situasi di mana para murid ini berkonflik. Ada sedikit perdebatan, ada argumen di sini. Nah, memang ini bukan perkelahian ya, mereka tidak saling ada yang namanya kekerasan di sini. Mereka hanya
istilahnya beradu saja, beradu pola pikir atau beradu mulut bahasanya. Mereka berdebat bukan masalah iman. Siapa yang memiliki iman lebih besar? Mungkin seandainya pembicaraannya adalah tentang iman, atau siapa yang lebih taat, siapa yang lebih setia di antara para murid yang ikut Tuhan, atau mungkin siapa yang lebih rajin melayani, siapa yang lebih peka dengan kehendak Tuhan. Nah, mereka tuh tidak tidak bertengkar soal bagian-bagian ini, tetapi mereka memperdebatkan tentang kehebatan seseorang. Siapa di antara mereka yang lebih hebat dalam hal posisi. Jadi mereka sedang memperebutkan posisi siapa yang besar dan yang kecil. Entah konteksnya mereka ini besar dan kecil dalam hal karunia yang mereka punya, talenta yang mereka punya, atau mungkin posisi berkaitan dengan pengaruh mereka di dalam pelayanan. Karena biarpun mereka masih murid yang mengikut Tuhan, mereka sudah punya pengaruh. Mereka berjalan dengan orang yang terkenal dalam hal spiritual. Mereka juga pasti dikenal. Nah, ini menunjukkan anak-anak bahwa murid Yesus pun di dalam konteks cerita ini itu masih terjebak di dalam keinginan-keinginan ingin diakui, ingin dianggap penting, dan ingin dianggap sebagai pemenang. Mereka melihat bahwa memperebutkan posisi itu layaknya kompetisi. Tidak bisa dipungkiri ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalian yang sedang belajar, misalnya dalam dunia nanti bidang kalian sekolah, ternyata mendapatkan satu posisi itu masih dianggap sebagai perlombaan bagi kita. Ada niat entah besar atau kecil di dalam hati untuk mengejar yang namanya posisi. Karena posisi semacam kita melihat posisi itu kayak seperti satu gelar yang berharga, yang mahal, yang bisa membuat kita punya nilai yang bertambah, kita mempunyai yang namanya lebih makin diakui hanya kalau kita punya yang namanya posisi. Nah, prinsip di dalam iman kita yang harus kita ingat di dalam firman Tuhan adalah satu. Anak-anak, ketika kita naturnya adalah manusia berdosa, dosa itu tidak hanya kembali kepada sekedar hasil perbuatan jahat atau hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Tetapi keinginan-keinginan di dalam hati sekalipun hanya untuk meninggikan diri, ini bagian daripada dosa. Dan ini cukup berbahaya karena ini tidak terlihat. Ini masih tersembunyi. Ini belum keluar. Karena itu kalau dosa yang masih tersembunyi itu agak susah dibereskan. Dan ini adalah bentuk, bisa dibilang ini adalah warning, alarm bagi kita semua. Bukan cuma kalian. Miss Nata pun yang berbicara ketika bagian firman Tuhan ini mengajar Miss, itu juga menegur. Gitu. Sekaligus mengingatkan bahwa Miss Nata harus selalu ada alarm dalam kehidupan hari-hari. Karena ini keinginan dalam hati. Siapa manusia yang kalau cuman muncul keinginan pengen punya posisi, pengen dianggap aja atau pengen diakui, itu maksudnya sesuatu yang kita anggap tidak pernah muncul. Begitu pasti ada. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sudah di-warning dalam firman Tuhan. Kedua, ingat baik-baik bahwa sama seperti konteks murid-murid, mereka ikut Yesus. Ternyata jumlah hari, jumlah tahun, seringnya mereka beraktivitas sama-sama, ternyata tidak otomatis mengubah cara pikir mereka. Hati mereka itu ternyata masih perlu terus-menerus dibaharui oleh firman Tuhan. Sama seperti kita. Masih bergunakah kita mendengarkan devosi-devosi, chapel-chapel, khotbah, apalagi untuk BMW ini program yang bisa dibilang kalian dengerin khotbahnya itu 1 bulan 1 kali. Perlu nggak sih ini dikasih tahu ke kami terus-menerus? Kami ini orang-orang yang mengerti kok Miss, kalau laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu pasti beda dengan dunia. Kami sudah tahu, tapi masih perlukah ini disounding terus-menerus? Perlu, karena ini targetnya adalah bukan cuman untuk sampai mengubah pola pikir, tetapi targetnya adalah hati yang diperbaharui. Ketika kamu disentuh pola pikirnya oleh kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, relevansinya bagi kalian untuk konteks ini
Ingat, ini bagian yang pertama ya yang Bu Nata belajar adalah pertengkaran itu bisa terjadi, perdebatan itu bisa terjadi, konflik itu bisa terjadi soal masalah posisi. Karena biar bagaimanapun ada sisi kemanusiaan, keduniawian kita, kedagingan kita yang ingin menjadi paling populer, ingin paling jago, atau kadang-kadang kita ingin jadi paling berpengaruh, entah di kelas, di media sosial, atau di mana aja. Tetapi kalian harus ingat, statement ini biarlah tidak menjadi bagian yang ditanam di dalam kehidupan anak-anak yang ada di kelas 8. Dunia itu mengajarkan kalau kamu mau dihargai, kamu harus lebih hebat dari yang lain. Tetapi ingat, sistem Alkitab, kalau kamu mau dihargai, justru kebalik. Bagian firman Tuhan berkata, yang paling senior, dia harus menjadi yang paling muda di ayat yang ke-26. Yang paling besar di antara yang paling punya posisi istilahnya kalau kita bilang, itu harus menjadi orang-orang yang paling muda. Berarti yang paling banyak bergerak, turun tangan, paling bisa diandalkan. Kemudian firman Tuhan berkata, kalau di sini siapa yang jadi pemimpin, justru dialah yang harus jadi pelayan. Berarti orang yang paling humble. Orang yang harus lebih banyak, bukan meminta penghargaan, tetapi dia yang harus lebih banyak memberikan kontribusi untuk mengapresiasi sesuatu. Bagian yang kedua, jadi 2 hal ini ya yang Bu Nata pelajari dan Bu Nata bagikan. Yesus mengkoreksi tentang bukan cuma pola pikir, tetapi Yesus mengkoreksi tentang ada sifat posisi dalam hal 2 kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dan karena kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini adalah hal yang berbeda, maka punya 2 cara pandang hidup di ayat 20, ini dimention di ayat 25. Anak-anak, sekali lagi, kerajaan dunia itu kalau mau dibandingkan, itu posisi itu penting. Karena dengan punya posisi, kamu memiliki kekuasaan. Dengan memiliki posisi, kita bisa menghindari yang namanya kita dipaksa melakukan sesuatu. Bahkan kita lah yang bisa memaksa orang melakukan sesuatu. Orang yang punya posisi lebih punya power untuk menekan orang lain dibandingkan ditekan orang lain. Selama posisimu itu ada di atas. Sedangkan di dalam kerajaan Allah ketika membicarakan posisi, itu kental, melekat, menonjol dengan kata-kata melayani, rendah hati, kasih. Gitu. Semakin posisimu naik, semakin posisimu bertambah, semakin posisimu tinggi, kekuasaan yang kamu dapat itu semakin, power yang kamu punya itu semakin besar, maka kamu dianggap adalah orang yang paling bukan cuma memahami pelayanan, tapi kamu orang yang melayani dari yang paling bawah. Gitu. Bukan orang yang duduk doang dan minta dilayani. Orang yang harus paling rendah hati, istilahnya lebih menunduk, bukan orang yang kepalanya sampai kalau mau jalan, lehernya itu sampai sakit, karena terlalu tinggi ngangkatnya. Dan orang yang harus paling bisa menunjukkan kasih itu seperti apa? Anak-anak, Yesus tidak pernah menolak kalau manusia mau jadi pemimpin. Tetapi Yesus mengubah makna kepemimpinan yang dimengerti oleh manusia. Karena pemimpin itu pasti posisi. Dan Allah menegaskan tentang prinsip-prinsip bahwa posisi memang jelas membicarakan tentang status. Tetapi kalian harus ingat secara teologis, kita diajarkan bahwa posisi itu harus dilihat berdasarkan kacamata antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dan karena ini membicarakan tentang posisi murid-murid Yesus, bahkan di dalam Alkitab, Tuhan menetapkan satu standar bahwa mengingat kembali, posisi itu bukan terkait dengan sistem siapa di atas, siapa yang ada di bawah, siapa yang tinggi, siapa yang rendah, tetapi membicarakan tentang relasional dan juga pelayanan. Nah, anak-anak, untuk khususnya untuk baik anak-anak putra sih dan juga anak-anak putri, dunia yang kita bisa dibilang kita tinggal sekarang, era dan zaman di mana kita berada sekarang itu
menggembar-gemborkan tentang bagaimana hebatnya kalau kita memiliki posisi, kita punya kekuatan, gitu. Kita punya kehebatan yang bisa diakui. Kita punya status yang bisa diangkat dan dilihat banyak orang. Nah, bahkan para murid Yesus ternyata melihat atau menilai posisi itu sebagai bagian yang penting di dalam identitas diri mereka. Tetapi bagian firman Tuhan itu memberikan satu perspektif kembali kepada kita. Dan ketika firman Tuhan mengajar kita dari cara kita berpikir, itu akan menolong kita melihat kalau kalian adalah anak-anak kelas 8 yang saat ini punya posisi, berdiri dalam kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai pemimpin. Lihat kembali bagaimana kalian melihat posisi ini sendiri yang kamu terima. Itu sebagai bagian di mana kalian kalian nilai itu sebagai hanya satu kekuasaan, satu power, satu status doang yang sama seperti nilai dunia, atau kalian akan melihat ini sebagai bentuk di mana kalian itu akan belajar yang namanya ketundukan. Karena ketika Allah menempatkan diri dia sebagai seorang guru dan pemimpin, Allah mengajar dari bawah setiap muridnya. Dia tidak mengajar langsung dengan cara hanya duduk-duduk dan berdiri di depan. Dialah yang melayani lebih dulu, dialah yang berjalan lebih di depan. Ketika Allah mengajarkan bahwa dia punya kuasa sebelum murid-murid diwariskan punya kuasa, Allah yang lebih dulu menunjukkan tanda-tanda dan kuasanya. Berarti kamu akan menjadi orang yang paling pertama menunjukkan, orang yang paling pertama meneladani, kamu orang yang paling pertama untuk memberikan pengalaman kepada orang-orang yang ada di sekeliling, seandainya kamu punya status dan seandainya kamu punya posisi sebagai seorang pemimpin. Dan itu tidak berkaitan sama sekali dengan kekuatan, kehebatan, dan juga soal tinggi dan rendah. Nah, anak-anak menjadi kuat dan berkuasa bukan hal yang perlu kita takuti, gitu. Karena firman Tuhan sebenarnya mengingatkan bahwa kalau mau jadi pemimpin punya posisi, daripada misalnya kita harus ada di dalam situasi seperti ini, mungkin ada orang-orang yang tidak mau diajar Tuhan dengan ketundukan dan melayani, mending enggak usah. Makanya jadi takut. Tetapi anak-anak kalian harus ingat aja atau tanamkan baik-baik bahwa murid Kristus itu tidaklah demikian seperti firman Tuhan. Kalau kita mau punya status, kita mau punya posisi, kalau kita menjadi orang yang paling berkuasa, kita harus menjadi pribadi yang paling bisa dipercaya dan juga bisa diandalkan. Bukan menjadi pribadi yang berdiri untuk menunjukkan dominasinya kita. Tetapi kita akan berdiri sebagai orang yang benar-benar membangun komunitas kita dengan kasih dan juga pelayanan kita. Maka posisi dan juga status kita menjadi sesuatu yang memberkati. Nah, perhatikan bagaimana identitas kita dibentuk di masa kini. Laki-laki itu kebanyakan dibentuk lewat kekuatan fisik, dan bagaimana laki-laki ditekankan fungsinya sebagai pribadi yang harus dominan, karena laki-laki dikenal sebagai pemimpin. Ini bukan sesuatu yang tidak alkitabiah. Alkitabiah, anak-anak. Fisik laki-laki dan perempuan dibuat berbeda, supaya dalam aktivitas sehari-hari laki-laki lah yang akan menanggung sesuatu yang lebih berat. Gitu secara fisik. Dan dominasi harus dimiliki karena laki-laki lah yang kebanyakan dipercayakan untuk mengambil satu keputusan. Nah, tetapi dunia membentuk ini menjadi bagian yang salah. Akhirnya laki-laki yang kuat itu untuk menindas yang fisiknya lemah. Kemudian bentuk dominannya itu ditunjukkan menjadi sesuatu yang sombong. Kemudian perempuan dibentuk di masa kita dengan identitas yang adalah perempuan-perempuan itu harus punya penampilan dan juga penerimaan sosial. Nah, jadi kalau perempuan-perempuan tidak punya ini, maka status sosialnya, maka posisinya itu dipertanyakan. Nah, ini jadi sesuatu yang salah. Perempuan perlu memperhatikan penampilan, khususnya innernya, bukan cuma fisiknya. Dan penerimaan sosial sebenarnya bukan sesuatu yang perempuan perlu kejar.
Tetapi status diterima di hadapan Allah lah yang harus dikejar. Anak-anak, identitas kita, posisi kita, ini ya yang harus, kalau kalian masih mengejar posisi kita di secara Alkitabiah itu dibentuk satu. Kejarlah bagian ini. Kita dibentuk identitasnya semakin serupa karakter Kristus. Kedua, kita dibentuk karakter identitasnya untuk semakin rendah hati dan taat. Nilai seseorang itu tidak pernah ditentukan oleh dunia, kalaupun dunia ikut campur untuk menilai kita. Tetapi kita ditentukan berdasarkan kita sebagai ciptaan Allah. Karena itu, bertumbuhlah, lihatlah kembali bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memandang identitas kita. Apakah kita masih memandang identitas kita secara posisi? Anak-anak, ingat, kita tidaklah boleh menjadi orang-orang yang demikian. Kristus berkata secara tegas kepada para murid, tidak usah berdebat, tidak usah berargumen siapa yang besar dan kecil di sini. Siapa yang kuat, siapa yang lemah. Siapa yang hebat, siapa yang juga dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Karena kita tidaklah demikian nilainya. Terimalah undangan untuk hidup dengan identitas sebagai murid-murid yang mengejar karakter Kristus. Karena murid Kristus itulah yang punya posisi karena punya kekuatan sejati. Kekuatan kita adalah kasih kita, kerendahan hati kita, dan kesetiaan kita di hadapan Allah. Biarlah materi bagian yang ketiga bisa menolong dan memberkati kita semua, berefleksi kembali kepada nilai pola pikir kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan melihat segala sesuatu pencapaian yang kita miliki saat ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh berbicara bagi kami semua termasuk hamba-Mu. Terima kasih kalau memang Roh Kudus-Mu mau bekerja untuk hati kami, khususnya hati anak-anak yang boleh dijangkau lewat pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tolonglah supaya kami bisa memaknai kembali. Kami sudah punya posisi yang begitu mahal di hadapan Allah. Identitas kami sebagai anak Allah, identitas kami sebagai murid Kristus, identitas kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, identitas kami sebagai orang-orang yang dikuduskan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Inilah identitas kami yang perlu kami jaga, yang perlu kami pelihara, yang perlu kami hargai, perlu kami untuk cintai, dan perlu kami untuk hormati. Karena itu, biarlah nilai-nilai dunia yang ada di sekitar kami, tentang posisi kami, tentang identitas kami, biarlah tidak menghancurkan, tidak melengsarkan apa yang benar dalam kehidupan kami. Tidak hanya supaya kami menilai diri kami sebagai pribadi yang berharga, tetapi supaya kami bisa semakin mengerti peran kami sebagai laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Bahkan kami bisa menilai sesama kami manusia, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami sebagai pribadi-pribadi yang juga dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kami perlu berlaku demikian. Siapapun kami, apapun posisi yang dipercayakan Tuhan bagi kami saat ini, biarlah kami dapat mengerjakan itu dengan taat dan setia, ada kerendahan hati dan juga kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.